Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi. Pemberitaan firman Tuhan ini tentu saja bukan hanya ditujukan untuk kaum wanita atau kaum ibu, karena kebenaran yang termuat di dalamnya adalah kebenaran untuk semua gender, untuk semua jenis kelamin, untuk semua usia. Ya, sejauh atau selama seseorang bisa memiliki pengertian untuk menangkap kebenaran ini. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, layakkan saya berbicara. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Taruh perkataanmu di mulutku untuk kusampaikan ya Bapa, agar setiap pendengar diberkati oleh suara Bapa sendiri. Berbicaralah Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, bagaimanapun setiap kita pasti menghadapi masalah. Setiap kita pasti menghadapi problem, setiap kita. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi masalah-masalah yang melampaui kekuatan kita, ya. Jadi seringkali kita menghadapi keadaan yang begitu sulit, begitu berat. Kita bukan saja tidak mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah itu, tetapi kita juga tidak tahu harus berbuat apa. Sangat besar kemungkinan di antara saudara sedang ada di dalam situasi seperti ini. Masalah yang berat sekali, dan saudara juga tidak tahu harus berbuat apa. Ya, rasanya semua jalan tertutup, saudaraku. Apa yang kita lakukan dalam situasi seperti itu? Kita mengambil pelajaran, menimba pelajaran dari apa yang dialami Daud, yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 dari ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari Daud dengan batu.
seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dalam teks aslinya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Imam Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Yahweh, katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Yahweh berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah orang itu. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepada orang Mesir itu sepotong kue ara dan buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Dan seterusnya. Orang Mesir inilah yang ditinggalkan oleh orang Amalek, seorang budak kepunyaan seorang Amalek, dan yang memberitahu kemana perginya orang-orang Amalek tersebut. Di dalam fragmen yang dikisahkan di 1 Samuel 30 ini, hampir tidak pernah terjadi di mana Daud menangis. Menangis sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi menangisnya ini benar-benar sangat dalam, meratap dengan teriakan. Ini menunjukkan stres atau depresi yang berat, saudara. Karena begini, saudara, sebelum peristiwa ini sebenarnya Daud sudah menjadi orang pelarian yang tidak diterima di negerinya sendiri karena Saul mau membunuh dia. Sehingga Daud berpindah ke Filistin dan bermaksud mengabdikan dirinya kepada Filistin yang adalah musuh bebuyutan orang Israel. Ingat, Filistin pernah menjagokan Goliat yang dijatuhkan oleh Daud. Jadi pada waktu itu orang-orang Filistin sedang berperang melawan Saul dan tentaranya. Dan Daud merasa dirinya telah ditolong oleh orang Filistin, dia mau ikut membela orang Filistin, saudara. Tetapi saudara-saudara, ternyata Daud akhirnya disuruh pulang sementara mereka sedang menuju perjalanan mau perang. Karena bangsa Filistin atau raja-raja Filistin curiga, khawatir. Kalau di tengah peperangan tiba-tiba Daud berpihak kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi Daud kembalilah dengan 600 tentaranya atau orang yang bersama dia ini, saudara, kira-kira begitu, ke Ziklag, di mana Daud dan keluarganya serta keluarga hulu balangnya dan yang ikut dia menetap. Ketika sampai di Ziklag, ternyata kota Ziklag telah dibakar oleh orang Amalek. Orang Amalek itu terkenal sebagai bangsa perampok dan menawan semua orang. Dan di sini ada catatan yang luar biasa, dengan tidak membunuh seorang pun. Wah, ini kalau bukan tangan Tuhan, saudara, tidak mungkin.
Jadi di tengah-tengah kondisi kritis itu, Tuhan masih bekerja dan memang Tuhan tetap bekerja. Tuhanlah yang membuat orang Amalek tidak membunuh orang-orangnya Daud beserta keluarga Daud. Ya, ini pasti karena pertolongan Tuhan. Nah, ketika Daud sampai di Siklag dan ternyata tidak ada seorang pun yang tersisa karena ditawan oleh orang Amalek dan kota itu sendiri dibakar, Daud menangis sampai tidak bisa menangis karena saking kuatnya mereka menangis. Setelah itu Daud sangat terjepit karena orang-orang yang ikut dia itu frustasi, saudara. Mau melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati karena anaknya laki-laki, perempuan, istri mereka ditawan oleh orang Amalek. Jadi seperti kiamat hidup orang-orangnya Daud ini. Ya, mereka melarikan diri dari Yehuda, dari Israel, ikut Daud. Di sini sengsara. Bukan tidak mungkin mereka mulai berkata, kalau tahu begini, wah kita tidak usah ikut Daud. Kita nggak keberatan berjuang bersama Daud. Tetapi kalau sampai anak istri kita hilang begini, nah saudara, Daud sangat terjepit. 1 Samuel 30 ayat 6. Daud sangat terjepit. Tetapi ada kalimat di sini yang harus kita catat dengan baik. Dan ini menjadi pelajaran rohani yang sangat berharga. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh. Teks aslinya begitu. Menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Allahnya. Menguatkan kepercayaannya. Ya, 1 Samuel 30 ayat 6. Saudara, ini yang menjadi pelajaran mahal bagi kita, ya, yang harus betul-betul kita teladani. Dalam situasi yang sangat genting itu, saudara, ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Satu hal yang luar biasa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat genting itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hebat ya saudaraku. Apa itu artinya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Ini yang kita harus pelajari dengan baik. Apa maksudnya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Ini yang harus kita pelajari dengan baik, saudaraku. Ya. Menguatkan kepercayaan di sini sebenarnya artinya Daud tidak mencurigai Allah. Daud tidak mencurigai Allah dan tidak memandang bahwa pergumulan persoalan hidup yang dialami ini sebagai sebuah kecelakaan yang akan melukai, menyakiti, menyangsarakan dirinya dan orang-orangnya. Ini sikap yang benar-benar sangat terpuji, saudaraku. Bisa luar biasa ya. Ini hal yang luar biasa. Saya mau mengajak saudara untuk memiliki sikap seperti Daud ini. Ya. Jadi di tengah-tengah situasi yang begitu berat, Daud menguatkan percayanya. Kalau di dalam teks aslinya, Daud memperkuat dirinya untuk mempercayai Allah. Ya.
ini menguatkan dirinya. Di tengah-tengah situasi yang begitu pahit, Daud menguatkan dirinya. Dalam bahasa aslinya itu hazak. Ya. Hazak. Dia membuat dirinya kuat. Dengan dirinya dikuatkan itu, saudara, dia tidak marah terhadap Tuhan. Ia tidak kecewa terhadap Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ini tidak mudah, saudara. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Jujur saja, saudara, terus terang sulit melakukan hal ini. Tetapi dari apa yang dilakukan Daud ini kita mendapat pelajaran. Kalau sekarang ini saudara menghadapi keadaan-keadaan yang benar-benar sulit, mengecewakan, saya berharap saudara-saudara ya tidak menjadi marah terhadap Tuhan, tidak mencurigai Tuhan, tidak menuduh Tuhan seakan-akan Tuhan melakukan sesuatu yang mencelakai saudara. Bagaimana hal itu bisa kita lakukan? Hal itu bisa kita lakukan dengan menguatkan diri kita sendiri. Ya saudara, ini rahasia penting yang saudara harus tahu, khususnya ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang dalam keadaan tercenderungi menjadi kecewa, putus asa. Ya, saudara harus berani memberikan hati yang kuat. Anda harus menguatkan hati, maksud saya. Menguatkan diri sendiri. Jangan jadi lemah. Harus menguatkan diri sendiri untuk mempercayai Allah. Bahwa Allah tidak pernah bermaksud mencelakai kita. Tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kita atau merugikan kita. Saudara, hal ini juga terjadi dalam hidup Ayub. Ayub, saudara, bagaimana tidak kecewa? Ya, anak-anaknya semua mati. Anak-anaknya 10-10-nya mati tragis. Ya, bencana. Hartanya semua disita habis. Dirampok. Dia menjadi lebih miskin dari orang miskin barangkali. Karena selain anaknya semua mati, semua hartanya habis, istrinya pun juga bisa dalam arti berkhianat. Sebab dia tidak mendampingi Ayub di dalam penderitaannya. Malah dia mengharapkan Ayub mati kok. Kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Tentu dengan konsep, dengan Ayub mengutuki Allah, Allah menghukum dia, Ayub mati. Saudara, tetapi Ayub tidak mencurigai Tuhan loh. Ayub tidak mencurigai Tuhan. Di dalam keadaan yang terjepit itu, ya, ketika istrinya mengatakan kepadanya agar ia mati saja, Ayub berkata dengan satu kalimat, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini artinya bukan berarti Allah mendatangkan sesuatu yang buruk, tetapi yang menurut kita itu buruk belum tentu buruk. Belum tentu itu suatu kecelakaan, saudara. Kita menerima saja apa yang Allah berikan, yang menurut kita baik atau menurut kita buruk. Ya, saudara, ini pelajaran mahal ya, yang dialami oleh Ayub, yang juga dialami oleh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya, ya. Dia menguatkan dirinya untuk mempercayai Allah. Apanya yang dipercayai? Allah adalah Allah yang tidak mendatangkan kecelakaan.
Allah tidak pernah mendatangkan bencana. Allah adalah Allah yang maha baik. Tentunya kalau orang berbuat jahat, dia harus menuai apa yang dia tabur, menerima hukuman Allah, sampai dibuang ke neraka. Nah, itu bukan karena Allah jahat. Karena orang tersebut harus menuai apa yang dia tabur, saudara. Tetapi kalau seorang anak manusia hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, tidak ada kata sial dalam kamus hidupnya. Tidak ada kata celaka dalam kamus hidupnya. Tidak ada kata bencana dalam hidupnya. Karena semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kalau saudara misalnya bertanya kepada saya, tapi Pak, anak-anak Ayub kok sampai dibunuh habis begitu? Padahal Ayub sudah membuat kurban bakaran setiap hari. Oh ya, Ayub membuat kurban kalau-kalau anak-anaknya berbuat dosa. Ini orang tua yang baik. Tetapi ternyata anak-anak Ayub ini anak-anak yang hanya mau foya-foya. Anda baca di Alkitab, bagaimana anak-anaknya tiap hari berpesta. Pesta pora, saudara. Anak-anaknya lelaki dan perempuan makan dan minum anggur. Tuh, ini kan pesta pora. Minum anggur ya artinya pesta pora atau bisa sampai mabuk-mabukan. Tuhan menyelamatkan Ayub. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Allah tak pernah gagal, ya di dalam kitab Ayub artinya Allah tidak pernah tidak mencapai yang menjadi tujuan. Kalau saya boleh menganalisa, ya terserah pandangan saudara, anak-anak Ayub ini kok tidak ikut bapaknya melakukan atau mengadakan korban. Lalu kalau kita lihat istri Ayub yang begitu bengis, culas, wah, gennya buruk. Maka Tuhan membersihkan Ayub dari orang-orang yang tidak patut ada di sekitar Ayub. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub orang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub, bukan Ayub dan istri, bukan Ayub dan anak-anak, Ayub tok. Makanya saudaraku, setelah Ayub melewati penderitaan yang panjang itu, maka Ayub memiliki anak-anak lagi, saudaraku. Anak-anak perempuan yang pertama diberinya Yemima, yang kedua, yang ketiga Karen Habuk, dan seterusnya. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ini sering didebatkan apakah ini istri pertama dulu atau istri yang lain ya. Ya terserah situ. Tapi kalau saudara berpikir logis, istri Ayub yang pertama sudah punya anak 10, masa mau punya anak 10 lagi? Satu. Yang kedua, istri Ayub yang pertama itu culas sekali, saudara. Kutukilah Allahmu dan matilah kau, katanya untuk Ayub. Ini perempuan tidak layak hidup bersama Ayub. Dan kemungkinan dia sudah jijik melihat Ayub yang banyak boroknya. Tapi yang ketiga, alasan kemungkinan, ya ini tidak penting sekali, bahwa istri Ayub yang kedua ini bukan istri pertama, karena anak perempuan Ayub cantik. Ini pasti ikut ibunya ini. Yang pertama tidak dikatakan anak Ayub cantik loh. Nah ini yang kedua ini cantik. Tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Nah ini saudara-saudara. Berarti kemungkinan ini istri yang lain. Dan pada zaman Ayub, ini kan Ayub ini zaman sebelum Abraham menurut catatan Alkitab. Abraham saja punya banyak gundik. Itu Abraham. Saya tidak katakan Ayub punya banyak gundik. Tidak ada kata gundik dalam hidup Ayub. Jadi kalau sampai punya istri yang kedua ya bukan masalah pada waktu itu. Tapi saudara jangan ikut-ikutan berkata, Ayub aja istrinya 2, masa gua nggak boleh? Ya nggak boleh. Orang percaya itu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus.
Abraham saja punya gundik-gundik, Moses saya nggak punya gundik-gundiknya. Nah boleh. Karena kalau orang percaya harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Pelajaran yang kita peroleh dari kisah Daud tadi, ya, adalah kepercayaannya kepada Allah. Kepercayaannya. Artinya ia tidak menaruh curiga terhadap Allah. Seperti yang dilakukan Ayub. Tidak menaruh curiga. Saya berharap saudara sekalian dengan mendengar kebenaran firman ini, saudara ya, mulai sekarang jangan marah terhadap keadaan. Kemarahan kita terhadap keadaan menunjukkan ketidaksediaan kita menerima tindakan Tuhan dalam hidup. Memang kita tidak langsung memarahi Tuhan, tapi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita marah terhadap keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, kita sebenarnya sedang marah kepada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Ya, kalau orang berkata, mengapa mesti begini, mengapa mesti begini, lalu menjadi marah dan bersungut-sungut, secara tidak langsung dia mempersalahkan Tuhan. Memang kita bisa tidak senang adanya suatu kejadian terjadi dan kita harus tahu apa penyebabnya. Betul. Supaya kita bisa memperbaiki apa yang salah dan tidak mengulangi apa yang bisa mendatangkan kerugian. Tapi tanpa memarahi Tuhan. Tanpa mencurigai Tuhan. Dulu ada satu lagu yang saya tulis, kalimatnya begini. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Ini hal penting sekali. Sebenarnya bukan hanya saudara ya yang bisa bersungut-sungut dan marah. Saya pun juga banyak kali atau kadang-kadang gagal, saudaraku, menghadapi situasi-situasi tertentu. Saya menjadi marah, ya saudara sekalian. Saya menjadi kesal. Dan saya lupa bahwa tindakan saya itu sebenarnya menyakiti hati Allah. Ya. Tetapi saya melakukannya. Waktu berjalan terus, saya belajar dari pengalaman ya, dari satu perjalanan hidup ke perjalanan hidup yang berikutnya, yang sampai akhirnya saya mengerti bahwa tindakan bersungut-sungut itu tindakan yang melukai hati Tuhan, karena kita dengan tindakan tersebut sebenarnya kita telah mempersalahkan Tuhan, ya. Makanya saya mau berubah, saya mau bertobat dan mengakui bahwa tindakan-tindakan seperti itu menyakiti hati Allah. Kita mau belajar. Mungkin saudara berkata, ya Pak Pendeta mengatakan begitu gampang Pak prakteknya. Tetapi prakteknya sulit Pak Pendeta. Bapak bisa bicara begitu, tapi prakteknya Pak Pendeta sulit. Oh ya, saya tahu sulit. Jangan saudara pikir saudara saja yang punya persoalan. Persoalan yang saya hadapi itu bisa lebih besar dari persoalan saudara. Sungguh, bisa lebih besar. Tetapi kita jangan mencurigai Tuhan. Ya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Lalu karena kita tidak mau menyalahkan Tuhan atau tidak berani menyalahkan Tuhan, lalu kita menyalahkan manusia atau sesama atau orang, akhirnya kita konflik, kita berkelahi. Bahkan keadaan yang paling menyakitkan ketika saudara dikhianati, dilukai orang, saudara juga tidak boleh menjadi marah terhadap orang itu, memusuhi, mengutuki atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Harus diam. Karena keadaan tersebut pasti dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah, Daud ini kan suatu hari akan menjadi raja. Dia harus masuk sekolah kehidupan.
termasuk menghadapi kasus di kota Siklag itu. Karena Daud hendak dipercayai menjadi raja. Jadi Tuhan proses Daud melalui keadaan tersebut. Puji Tuhan, Daud menyadari hal itu dan Daud lulus. Suatu hari Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Hebat kan saudara? Ya. Tuhan juga mau menyempurnakan kita agar suatu hari kita layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Maka Tuhan proses kita dengan keadaan-keadaan yang sulit, menyakitkan, keadaan terjepit, genting, krisis. Tetapi di situ kita belajar mempercayai Allah. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya semua yang terjadi untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya. Bait yang berikutnya, semua yang terjadi untuk kebaikanku. Aku percaya. Aku percaya. Jadi sekarang saudara-saudara sedang dalam keadaan yang sangat terjepit. Percayalah. Tuhan tidak bermaksud melukai saudara. Jangan mencurigai Tuhan. Disinilah letaknya kita bisa menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Memuji Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan. Mudah saudara berkata terpujilah Tuhan, haleluya. Ketika seseorang tidak di dalam keadaan sulit. Ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, running well, smooth. Ya, semua baik-baik. Alright, semua bagus. Fine, baik-baik. Mudah. Tetapi apakah seseorang bisa memuji Tuhan, memuja dan menyembah Dia di dalam situasi yang sedang benar-benar terpuruk? Ingat, Tuhan itu berkuasa, kuat, bijaksana, maha cerdas. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kontrolnya Tuhan, kendali Tuhan, monitor Tuhan. Dan bagi orang yang mengasihi Dia, ya walaupun belum sempurna, tetapi mengasihi Tuhan, berminat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Di dalam kamus hidupnya tidak ada kata sial, malang, celaka, bencana, tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Makanya saudara jangan jadi orang jahat yang tidak mengasihi Tuhan. Orang jahat yang tidak mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akan mendatangkan bencana dalam hidupnya. Akan mendatangkan kecelakaan di dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan benar-benar berminat mau menjadi anak-anak kesukaan Allah, akan digarap Tuhan melalui setiap peristiwa, setiap kejadian hidup yang melaluinya Dia disempurnakan. Bersyukur atas semua kejadian. Jadi sekarang ibu-ibu, kaum wanita dan juga bapak-bapak yang mengikuti acara ini, saudara bisa berkata, aku bersyukur Tuhan untuk keadaanku ini. Aku bersyukur untuk kejadian yang kualami ini. Walau aku tidak mengerti, walau aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi aku percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Untuk itu kuatkan hatimu seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh. Kuatkan kepercayaanmu kepada dirimu sendiri. Kuatkan, teguhkan saudaraku. Karena Tuhan mau kita mempercayai Allah.
dalam situasi yang genting, yang krisis, yang kritis, tetap mempercayai Allah. Bahwa Allah itu baik. Allah tidak mendatangkan kecelakaan. Jangan marah. Ya, ingat, jangan sombong. Jangan berkata, ini berlarut-larut. Saya sudah berdoa ke gereja, memberi persembahan, tapi Tuhan membuat keadaan ini runyam bagi saya, menyusahkan saya, mencelakai saya. Anda sombong di situ. Tetapi biarlah saudara berkata, aku berserah. Aku berserah Tuhan. Seperti lagu yang saya tulis ada satu kalimat. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Ya. Ku turut apa saja kehendakmu ya Bapa. Semua yang kau izinkan terjadi berkat abadi. Amin, saudara. Luar biasa ya. Oke. Saya akan membacakan juga Habakuk pasal 3 dari ayat 17. Terkait dengan kebenaran yang saya bagikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow. Haleluya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, ini mah lebih dari paceklik, saudara. Ini mah lebih dari kekeringan. Ini mah, waduh, keadaan yang betul-betul kritis dan krisis. Jangan main-main loh, ini keadaan yang sudah betul-betul sulit, berat, ya. Namun, nah ini firman Tuhan mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, gila kali, orang dalam kondisi begitu kok kamu masih bisa senang. Iya, ada alasannya kenapa dia bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi yang pertama, saudara harus tetap mengasihi Tuhan, berniat, bertekad untuk menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Jangan berbuat dosa, hidup suci, jangan terikat dengan keindahan dunia. Maka kejadian hidup yang saudara alami, sesulit seberat apapun, pasti memuat berkat rohani, berkat kekal. Dan pasti Tuhan akan menolong saudara. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudaraku. Memang kadang-kadang ketika kita menghadapi keadaan sulit, kita tidak melihat jalan keluar, tidak ada titik cahaya pun yang menembus dari ruangan gelap hidup kita. Saudaraku, memang seakan-akan kondisi akan membinasakan saudara. Tidak ada jalan keluar. Jangan mengecilkan hak Allah yang besar. Bulan-bulan belakangan ini ketika saya dilanda masalah yang berat, di dalam perjalanan dari gereja ke rumah, saya berdoa, Tuhan, ini hidupku kusut, ya, yang kuhadapi ini berat.
Saya mendengar suara di hati saya. Kalau aku tidak bisa menguraikan kekusutan ini, aku bukan Allah. Wah, ini menyentak saya, saudara. Dan memberikan saya kegirangan. Saya menjadi kuat. Saudara, saya bagikan kesaksian ini. Kalau Allah tidak bisa mengurai kekusutanmu, dia bukan Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Yang sering kita katakan Allah kita heran dan besar dan dahsyat. Jangan hanya diucapkan di mulut, tetapi diyakini. Ya. Jadi kasihlah Tuhanmu. Jangan berbuat dosa. Jangan terikat dengan keindahan dunia. Bertekadlah untuk menjadi seorang yang hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Maka tidak ada kata celaka, malang, sial, bencana dalam kamus hidupmu. Karena Allah akan mengubah semua menjadi berkat kekal atau berkat abadi. Dan Tuhan pasti menyelamatkan saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan sudah tahu kisah Daud ketika dia mengejar orang-orang Amalek yang menawan keluarga mereka. Akhirnya tidak ada seorang pun yang terluka. Daud bisa menaklukkan orang Amalek. Itu berarti Daud juga mendapatkan pampasan perang. Yang bisa dikembalikan lagi kekayaan yang telah dihabisi oleh orang Amalek atau bisa mendapatkan yang lebih besar atau lebih banyak. Pasti Tuhan menyertai Daud bisa menaklukkan orang Amalek ini. Bisa saja mereka lagi rileks-rileks, lagi minum-minum, pesta-pesta. Mereka pikir Daud tidak akan mengejar karena Daud sedang berperang membantu orang Filistin melawan bangsa Israel. Mereka pikir sudah aman jauh dari kota Ziklag. Tidak taunya Daud dengan 400 orang. Yang 200 tertinggal sudah lelah. Ini berarti yang 400 juga pasti sudah lelah. Tetapi mereka bisa menaklukkan Amalek. Sebab Tuhan itu kekuatanku. Yahweh Elohimku itu kekuatanku. Teks aslinya begitu. Yahweh Elohimku itu kekuatanku. Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, kita bisa mengatasi segala keadaan. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara apa yang menjadi bagian dan porsi hidup saudara. Demikianlah kaum ibu, kaum wanita, kaum bapak, dan siapapun yang mendengar pemberitaan firman ini. Luar biasa Allah kita. Jangan meragukan kasih Allah. Jangan mencurigai Dia. Percaya Allah itu hidup. Dan kita melakukan apa yang benar di mata Allah. Saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Sebelum saya undur diri, saya mendorong saudara kepada siapapun ikut doa pagi jam 5. Jam 5. Sebelum jam 5 saudara tidur, bangun, jangan terlambat ya, tidur lebih awal maksud saya. Bangun jam 4, setengah 5, Anda tidak terlambat ya. Doa bersama. Saudara sekalian, kita masih ada dalam rangkaian doa puasa 30 hari ya. Sampai pada lebaran tahun 2022 ini ya, pada awal Mei. Tanggal 2 ya kira-kira, sebelum itu kita baru menyelesaikan puasa kita. Ya, luar biasa ya, kita bisa digerakkan puasa dengan tema perubahan. Kita mau mengalami perubahan. Kita mau menjadi orang saleh Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan takut persoalanmu tidak akan melampaui kekuatanmu. Jangan takut persoalanmu pasti akan selesai pada waktunya. Jangan takut karena persoalanmu pasti di dalamnya memuat berkat kekal. Mari kita berdoa. Bapa memberkati firman ini
agar termeterai dalam hati kami dan mengubah hidup kami. Sungguh saya sendiri yang berkhotbah juga mendapatkan kekuatan dari pemberitaan suara kebenaran ini. Bapak memberkati Truth ID, Bapak membuat Truth ID menjadi berkat bagi banyak orang, dan khususnya acara Wanita Surgawi akan memberkati banyak orang. Terima kasih yang mulia Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.